Selamat pagi dokter dan teman-teman. Saya Afifah. Di sini saya akan membahas tentang intracerebral hemorrhage. Jadi untuk ICH atau intracranial hemorrhage merupakan salah satu jenis stroke hemorragik, yaitu kondisi di mana terjadi pendarahan langsung ke dalam jaringan otak sehingga membentuk hematoma di parenkim dengan atau tanpa perluasan ke ventrikel. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa meningkatkan daya tekanan intrakranial yang menyebabkan kerusakan jaringan otak secara cepat. Selanjutnya, etiologi dari ICH sendiri. ICH dibagi menjadi dua, yaitu primer dan juga sekunder. Untuk yang primer merupakan salah satu yang paling sering, lebih dari 85% dari kasus, dan biasanya tidak ditemukan penyebab struktur yang jelas, dan faktor utama yang berperan adalah hipertensi kronis dan usia yang lanjut. Fisiologi dari ICH primer sendiri, pada hipertensi kronis, terjadi perubahan degeneratif pada pembuluh darah kecil di otak, terutama arteriol penetran, jadi lipohyalinosis yang menyebabkan dinding pembuluh melemah, kemudian terbentuklah mikroaneurisma Charcot-Burckhardt. Ketika tekanan meningkat, pembuluh ini mudah ruptur dan menyebabkan pendarahan. Lokasi tersering dari ICH primer sendiri, yang pertama ada di ganglia basal, kemudian talamus, pons, dan fossa posterior, dan lokasi ini berkaitan erat dengan distribusi dari pembuluh darah kecil yang rentan terhadap hipertensi. Untuk ICH sekunder sendiri disebabkan oleh patologi struktural, contohnya ada malformasi dari vaskular. Yang pertama ada AFM atau atrauvenous malformation, ada angioma cavernosa, lalu ada aneurisma, fistula AV, lalu ada neoplasma atau primer metastasis, transformasi hemorrhagic stroke ischemic, dan diatesis perdarahan. Ini ada anamnesis, jadi keluhan utamanya adalah defisit neurologis vokal yang mendadak tergantung dari lokasi pendarahannya, dan untuk gejala penyertanya adalah penurunan kesadaran yang dinilai dengan GCS, sakit kepala, mual dan muntah, dan adanya kejang konvulsi maupun non-konvulsif. Untuk gejala dari peningkatan TIK, untuk terutama jika ada hidrosefalus, terdapat sakit kepala yang memburuk saat berbaring, mual muntah, dispropia, kebingungan, penurunan kesadaran, dan ada juga riwayat penting seperti penggunaan dari antikoagulan atau antiplatelet dan gangguan dari koagulasi. Untuk pemeriksaan fisik, jadi pada pemeriksaan fisik ini fokus utamanya adalah status dari neurologisnya. Kita menilai dari GCS, di mana jika kurang dari 8, pasien membutuhkan proteksi jalan napas, dan ini merupakan emergency, jadi butuh airway definitif. Selain itu, kita juga cari defisit neurologis sesuai dengan lokasi perdarahan. Lalu ada tanda dari peningkatan TIK seperti penurunan kesadaran, papiledema, mual muntah, dan diplopia. Yang penting adalah pada pemeriksaan pupil, jika dilatasi dan tidak reaktif, ini menunjukkan herniasi dan merupakan kondisi yang emergency. Lalu dilakukan juga pemeriksaan tanda vital, tekanan darah diastolik biasanya meningkat lebih dari 110 mm Hg. Untuk pemeriksaan penunjang, jadi yang pertama adalah CT scan kepala non-kontras yang merupakan gold standard awalnya, dan dia ini cepat, mudah diakses, dan sensitif untuk perdarahan yang akut. Bedakan antara ICH, SAH, dan juga stroke ischemic. Informasi yang bisa didapat dari CT scan adalah lokasi pendarahannya, ukuran atau volume dari hematomanya, adanya edema perivokal, efek masanya, dan perluasan ke ventrikel, dan adakah tanda peningkatan dari intrakranial. Ada CT scan kontras dan CT angiografi atau CTA. Untuk indikasinya adalah untuk mencari penyebab vaskular atau AFM dan juga aneurisma, dan mengevaluasi dari risiko perdarahan ulang. Temuan penting seperti adanya spot sign atau tanda bintik menunjukkan adanya perdarahan aktif. Selain itu, semakin banyak area kontras, berisiko pembesaran hematomanya semakin meningkat. Terus selanjutnya ada MRI otak, jadi untuk kelebihannya itu dia lebih sensitif untuk perdarahan yang lama dan lesi yang kecil. Namun untuk kelemahannya adalah waktunya lebih lama dan kurang tersedia pada kondisi emergensi. Ada juga MRA dan juga MRF untuk mendeteksi adanya AFM cavernoma. Selanjutnya ada DSA atau digital subtraction angiography yang merupakan gold standar dari konfirmasi kelainan vaskular yang memberikan gambaran dinamis aliran arteri dan juga vena. Jadi untuk diagnosis adalah gabungan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Dan untuk tanda klinisnya adalah onset yang mendadak, terdapat defisit neurologis vokal, dan terjadi penurunan kesadaran seperti dan juga sakit kepala, muntah,
Lalu, dari CT scan kepala non-kontras didapatkan lesi hipertensi intraparenkim, terdapat edema dan juga efek massa dan juga IFH. Jadi untuk tata laksana dari ICH sendiri merupakan kegawat daruratan neurologis. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencegah dari pendarahan yang berulang, mencegah perluasan hematoma 24-72 jam pertama, dan untuk penanganan cepat sangat diperlukan karena bisa menurunkan dari mortalitas dan juga morbiditas. Untuk tata laksana dari pra rumah sakit sendiri diawali dengan stabilisasi dari ABC, airway, breathing, dan circulation, lalu segera rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai, lalu memberikan anamnesis dari keluarga atau saksi terkait dengan trauma, riwayat penyakit, dan apakah ada menggunakan obat, terutama obat antikoagulan. Jika terdapat gangguan koagulasi, harus segera dikoreksi. Pada pasien dengan warfarin, target INR-nya kurang dari 1,4 dengan pemberian vitamin K dan juga PCC, dan ini penting untuk mencegah dari pendarahan yang semakin meluas. Lalu kita juga bisa mengontrol dari tekanan darah. Untuk tekanan darah harus dikontrol karena hipertensi bisa memperparah dari pendarahan. Targetnya adalah sekitar 140 mm Hg, tapi penurunannya harus bertahap agar tidak menyebabkan hiperperfusi dari otak. Untuk manajemen dari ICP sendiri, targetnya adalah di atas dari 70 mm Hg, dan untuk terapi yang diberikan adalah elevasi kepala 30 derajat, diberikan sedasi dan analgesik, dan juga laksati. Lalu diberikan juga manitol, tujuannya adalah untuk menjaga dari perfusi otak tetap adekuat. Kasih operasi, terdapat perdarahan fossa posterior dengan ukuran besar, yaitu hematomanya lebih dari 3 cm, terdapat kompresi batang otak dan penurunan kesadaran atau hidrosefalus. Ada dekompresif craniotomy, yaitu membuka tulang tengkorak untuk mengurangi dari tekanan intrakranial. Tindakan ini bisa terbukti meningkatkan dari angka survival, tapi seringkali disertai dengan mobilitas yang tinggi sehingga seleksi pasiennya sangat penting. Ada juga minimal invasive surgery seperti MIST. Teknik ini menggunakan kateter yang dimasukkan ke dalam hematoma, kemudian diberikan obat trombolitik seperti RTPA untuk membantu melarutkan dan mengeluarkan dari bekuan darah. Dan keuntungan metode ini adalah trauma jaringan otak yang lebih minimal dibandingkan operasi terbuka. Selain itu, pada kasus dengan pendarahan yang masuk ke ventricle, studi clear IFH menunjukkan bahwa pemberian RTPA melalui kateter ventricle bisa membantu membersihkan darah di dalam ventricle sehingga bisa memperbaiki aliran cairan cerebrospinal dan menurunkan dari tekanan intrakranial.